Halo, setelah 4 bulan libur, akhirnya podcastnya lanjut lagi. Dan di sebelah saya ada Pak Arif Rahman. Jadi seorang penulis, seorang pengusaha, dan juga mantan kepala sekolah ya? Rektor, kalau teman-teman bilang. Oh, rektor, mantan rektor ini. Pendidikan saya rendah, jadi agak susah bedain ya gitu. Iya, sebenarnya kalau resminya sih bukan rektor. Rektor itu kan sebutan untuk di universitas. Kalau kami itu kan di lembaga pendidikan yang vokasional kan. Iya. Itu sebenarnya pimpinannya itu direktur aja sih namanya gitu ya. Itu officially itu begitu. Cuman teman-teman ya sering pakai nickname saya lah gitu ya. Pak Rektor. Ya, dibilang Pak Rektor. Jadi Pak Arif ini Lahir besar di Denpasar. Oh, memang lahir besar di Denpasar Ya. Jadi nenek saya itu orang sini, orang Bali, kedua-duanya dari bapak maupun dari ibu memang orang sini. Iya. Dan kalau dari kakek itu memang ada keturunan, tapi itu udah mau trekkingnya juga terlalu jauh lah ya. Saya juga nggak tahu persis apa namanya silsilahnya. Tapi bukan dari sini lah ya. Gitu. Jadi dari zaman Belanda gitulah kira-kira dia datang kemari itu mereka pedagang-pedagang Arab dan punya ya berdomisili di sini, menikah sama warga-warga lokal gitu ya. Keturunan-keturunannya saya salah satunya. Kalau itu kebetulan sepupunya Pak Arif saya kenal kan tinggal di daerah Gajah Mada kalau saya nggak salah ya. Si Idan itu? Di Monongmaning. Iya, Pak Arif juga maksudnya dari daerah sana. Enggak, kalau aslinya sih kita lahir besarnya itu di daerah Sanglah. Sanglah. Iya. Seiring waktu kan makin banyak keluarganya makin. Kalau sekarang sih domisili saya malah di belakang ini. Jalan Tukar Batanghari sini. Wah, super dekat ke sini ya. Dekat banget. Jadi pendidikan saya yang kuliah aja saya keluar, kalau dari SD sampai SMA semuanya di Denpasar. Kuliah saya di Malang, kemudian ambil S2 lagi di Denpasar karena tuntutan juga kan, karena mesti jadi dosen itu mesti S2 kan gitu. Iya. Jadi pendidikannya ngambil manajemen, semuanya manajemen. Ekonomi semua ya. Manajemen bisnis semua. Terus tapi ketika lulus S2 memilih menjadi awal karirnya? Sebenarnya kuliah S2 itu karena untuk cari ijazah aja, untuk cari titel aja. Karena si pemerintah itu tahun 2009 itu kan mengeluarkan aturan tuh, ada surat edaran itu semua dosen itu harus minimal S2 supaya enggak jeruk makan jeruk lah. Saya S1 ngajar S1 gitu ya. Jadi mesti syaratnya S2, bahkan kalau seingat saya itu dari surat edaran itu mestinya per 2012 atau 2015 ya, guru SMA pun seharusnya S2. Seingat saya dari surat edaran itu. Wow. Cuman kayaknya kalau ngelihat yang kondisi sekarang, kenyataannya gitu belum tercapai itu. Tapi yang untuk lembaga pendidikan tinggi itu udah tercapai. Jadi kalau mereka mau jadi dosen ya minimal harus S2. Kalau mau ngajar S2 minimal harus S3. Iya. Jadi itu SIM-nya lah. Kuliah itu ngambil SIM-nya sebenarnya. Kayak SIM-nya. Kemudian setelah lulus kuliah langsung jadi dosen. Benar. Sebenarnya sudah terdaftar jadi dosen waktu itu, sudah jadi dosen. Kemudian ada surat edaran itu, mau nggak mau kan kita kuliah. Karena ada, kalau kita itu ada namanya NIDN, nomor induk dosen nasional. Jadi kita terdaftar itu di pemerintah sebagai dosen resmi. Dan supaya kita bisa mendapatkan NIDN itu, ya persyaratannya harus dipenuhi, termasuk salah satunya kuliah itu. S2. S2 itu. Jadi sudah, udah mau kerja, nggak bisa. Bisa kuliah lagi, ngambil S2, balik, ngajar. Benar. Dan langsung jadi dosen di Bali. Di Bali. Di Bali. Berapa tahun jadi dosen awalnya tuh yang first batch itu yang pertama kali coba? Ya, saya sebenarnya sebenarnya itu bukan dari situ, malah kalau kita mau urutin ya perjalanan karir saya tuh, saya memulai kenal bergesekan dengan dunia pendidikan itu waktu kalau nggak salah tahun 2008 mungkin ya. Saya lulus kuliah itu tahun 2002 S1. Begitu saya lulus kuliah S1 itu saya kena influence untuk mengembangkan bisnis di bidang media waktu itu. Saya gabung unit kegiatan pers mahasiswa dan saya mencintai dunia broadcasting dan publishing. Jadi itu yang core utama saya lah, gitu yang mau saya bawa ketika saya lulus nanti dari bangku kuliah. Dan ketika saya lulus tahun 2002, 2003 itu saya udah bikin publishing saya sendiri. Itu awalnya. Jadi dari masih di dalam
masih di kampus nih? Enggak, sudah keluar. Oh, udah Tapi keluar. kita udah mulai garapnya itu dari waktu masih di kampus. Karena kebetulan ada temen yang melakukan hal itu berhasil. Oh. Dulu ada majalah namanya Chord tipis gini. Wah, senang. Majalah tentang apa namanya chord musik. Kalau sekarang kan gampang carinya ya di Google. Iya. Dulu nggak Semudah itu. Iya. Nah itu saya dapat kesempatan ngelihat bagaimana orang-orang di sekitar saya itu mereka senior saya. Mereka bikin majalah seperti itu, dicetak sendiri dan kemudian laku berhasil gitu ya. Saya pikir kita bisa tuh. Jadi ketika teman-teman itu banyak yang berpikir mau jadi katakanlah mau jadi wartawan gitu ya, saya malah kepikirannya mau jadi Pak Dahlan Iskannya, mau jadi Pak Jakob Utamanya. Wah, kalau jadi wartawannya oke juga, jadi reporternya oke juga, tapi kenapa nggak jadi sekalian Dahlan Iskannya? Dahlan Iskan kan tiga itu, Dahlan Iskan, Jawa Pos, Jakob Utama Kompas. Satu lagi. Tempo itu Gunawan Muhammad. Tiga itu jadi role model saya waktu itu. Kenapa nggak jadi kayak mereka aja? Itu pikiran saya waktu itu. Lulus kuliah, kemudian ya saya mulai terbitin media sendiri, media independen. Modalnya dari gaji saya kerja jadi karyawan. Jadi lulus itu jadi karyawan karena kita masih tinggal sama orang tua kan. Relatif gampang lah ya. Biaya hidup kan masih nebeng sama orang tua. Uang gaji itu full saya injek untuk modal. Jadi biaya cetak, karena biaya cetak kan lumayan mahal itu. Jadi gaji saya pakai untuk biaya cetak. Cuman ya itu dia, ketika saya kuliah itu saya belajar itu technical skill. Jadi saya cuma belajar bagaimana cara mendesain, bagaimana saya reportase, bagaimana saya melihat angle foto yang bagus seperti apa. Jadi teknis untuk membuat satu media publishing saya tahu, tapi yang saya tidak tahu bisnis skillnya. Cara jualannya. Waktu saya kuliah nggak diajarin cara jualannya karena kita bikin majalah kampus itu kan free gratis. Nggak tahu cara memonetize-nya seperti apa. Nah begitu saya kuliah keluar itu barulah saya kebingungan gimana caranya. Akhirnya titip ke agen-agen, hitung pengembaliannya sekian persen kan itu ada konsinyasi dan sebagainya. Baru setelah ngitungin jalan beberapa waktu ternyata tidak semudah itu Ferguson gitu. Tidak secemerlang itu yang saya bayangkannya. Jadi akhirnya kita putuskan untuk tutup dalam waktu cepat lah. Waktu itu sekitar tahun 2004 mungkin, saya mulai 2003, 2004, 2005. Itu udah kita tutup lah gitu ya. Tapi saya masih, karena posisi masih karyawan kan, gaji tiap bulan masih ada, mulai mengembangkan bisnis-bisnis kecil waktu itu. Termasuk salah satunya saya jadi guru les waktu itu dari penghasilan tambahan kan. Jadi sebagai karyawan kemudian saya jadi guru les di Primagama awalnya. Nah di Primagama itulah saya mulai pertama kali bergesekan dengan lembaga pendidikan dan mulai melihat bahwa kayaknya di sini tempat di mana saya bisa melakukan banyak hal sama anak-anak muda ini. Nah dari situ saya kepikirannya, wah bagus juga nih Primagama. Awalnya saya mau bikin franchise-nya Primagama juga. Sudah sempat mengajukan penawaran untuk franchise-nya dan sebagainya. Last minute itu mereka punya satu kebijakan baru, saya harus beli program sidik jarinya gitu. Jadi mereka punya satu program baru untuk mendetek talent seorang anak itu seperti apa dari sidik jari, dan itu saya diharuskan membayar tambahan lagi 25 juta. Nah waktu itu beli franchise-nya aja 75. Saya ingat betul waktu itu. Ditambah lagi 25 itu kan berarti iya jadi 100, padahal 75-nya pun itu saya udah pot-potan sebenarnya. Jadi 75-nya pun saya ini harus ambil dari semua kantong gitu ya. Dan bukan ambil dari semua kantong, ambil dari kantong orang lagi gitu ya. Jadi 75-nya udah berat waktu itu, tapi akhirnya dapat franchise yang lebih murah. Primagama saya lepas, saya dapat franchise yang baru namanya Delta Mandiri. Di Bali lumayan bagus, mereka berkembang sudah punya 5 atau 6 cabang gitu ya. Saya beli franchise itu, Delta Mandiri itu, cuman master franchise-nya si franchisor-nya itu performanya kurang bagus gitu ya. Jadi di awal-awal memang waktu pemerintah masih buat kebijakan UN itu hidup mati, syarat, hidup atau mati gitu kan, itu relatif lebih nggak di atas 6,5 potong kepala gitu kan. Jadi horor ya buat anak-anak. Saya merasakan. Itu era saya termasuk harusnya jadi termasuk pangsa pasar. Iya, itu era bimbel lagi tumbuh. Itu sunrise-nya bimbel. Begitu kebijakan itu dicabut, kan kalau Chandra perhatiin lah, sekarang berapa banyak sih bimbel yang tersisa? Iya sih. Ya, bahkan brand sebesar Primagama pun hilang gitu kan. Ya, itu cukup walaupun sedih. ada tapi sedikit banget gitu ya. Nah, kita ngalamin itu akhirnya tahun 2011
Saya lupa ya persisnya, mungkin jalan 2 tahunan juga itu. 2007 gitu berarti. Enggak, saya beli franchise-nya udah 2010-an itu kan nggak salah, Oh, 2010 atau 2011 ya. Kan waktu itu masih kerja lagi jadi karyawan, jadi saya total jadi karyawan itu sekitar 7-8 tahunan. Ngumpulin modal lagi gitu ya. Iya. Nah, itu jalan tidak lama, tapi saya dapat kesempatan untuk mengajar di kampus akhirnya dari situ. Jadi pertama itu saya ngajar di Primagama, kemudian saya bikin lembaga pendidikan saya sendiri dan Taman Diri itu beli franchise-nya orang. Kemudian saya dapat kesempatan untuk mengajar di satu kampus baru namanya Politeknik Telkom. Nah, di situ saya mulai, ya itu tadi ngelanjutin cerita yang tadi ya, akhirnya saya mulai kuliah lagi, mau cari S2-nya apa segala macam. Akhirnya sampai resmi terdaftar sebagai dosen di situ. Nah, seiring waktu saya ditunjuk sebagai sekretaris prodi. Jadi untuk program akuntansi. Nah, karena ini kampus baru, ini belum terakreditasi. Nah, untuk terakreditasi, saya kan waktu itu sebagai sekretaris prodi itu diminta untuk mengurus semua berkas-berkasnya. Nah, pada saat saya mengurus berkas-berkas itulah saya tahu bagaimana proses administrasi untuk membuat lembaga pendidikan. Jadi ada yang namanya borang, ada yang namanya statuta, ada yang namanya renstra gitu ya. Apaan tuh? Iya, itu segala macam administrasinya gitu. Ada kalau nggak salah tuh ada 11 buku gitu ya. Wah, anjir. Susah ternyata. Tapi karena saya memang basicnya suka nulis gitu ya, jadi saya makan nih semua untuk persyaratan administratifnya. Akhirnya kita berhasil tuh, kita bisa dapetin akreditasi dengan hampir B bahkan gitu ya. Jadi waktu itu akreditasi C, tapi poinnya itu sudah mendekati B. Jadi udah bagus lah gitu ya. Cuman waktu itu saya kepikiran, ini saya bisa bantu nih kampus ini untuk dapetin akreditasinya. Dan ini adalah persyaratan yang sama untuk membuat satu kampus, satu lembaga pendidikan. Kenapa saya nggak bikin aja sendiri? Nah, dari situ saya bikin sendiri. Nah, disitulah lahirlah Akubang. Karena saya udah punya nih semua materialnya, saya tinggal copy, paste, modifikasi gitu ya. Jadi pendekatannya hampir sama. Kemudian saya ajukan ke pemerintah, divisitasi dan sebagainya, ya udah berhasil. Kita dapat izinnya. Waktu itu belum punya gedung, akhirnya saya numpang gedungnya di gedungnya Politeknik karena pemerintah mengizinkan. Jadi gedungnya nggak apa-apa mau sewa atau kerjasama sama pihak lain, silahkan aja. Yang penting kan mereka punya beberapa persyaratannya, itu semua bisa dipenuhi, dan itu syukurnya bisa kita penuhi semua. Ya udah, lahirlah Akubang 2014. Terus kerjasama dengan Pak Alex? Ya, jadi seiring waktu. Nah, waktu itu saya pas membuat Akubang itu kan saya udah dapat project dari BP Lestari. Nah, BP Lestari itu punya majalah namanya Manian Eye. Manian Eye ini meneruskan project publishing saya yang gagal dulu. Jadi saya dulu pernah bikin project publishing, gagal, itu kan produk independen, ketemu sama Pak Alek. Pak Alek itu menawarkan saya, mau nggak garap majalah kita, namanya majalah Manian Eye, kita buat majalah ini bukan lagi sebagai majalah korporat, tapi sebagai majalah nasional. Dan ini juga satu perjalanan saya yang berbeda nih, path-nya agak berbeda, karena majalah ini tahun 2019 itu dapat penghargaan dari Pak Dahlan Iskan. Wih, akhirnya ya? Akhirnya. Itu buat saya sih satu perjalanan yang luar biasa unik ya. Jadi kita datang ke waktu itu pas pemberian kan penghargaannya dari SPS namanya, Serikat Perusahaan Pers. Serikat Perusahaan Pers itu ketuanya adalah salah satunya Pak Dahlan Iskan. Nah, waktu itu pas gilirannya di Surabaya, saya berangkat ke Surabaya dapat penghargaan itu. Walaupun memang bukan penghargaan yang paling bergengsi, tapi itu sudah cukup bagus lah untuk media lokal gitu ya. Iyalah. Nah, itu cerita tersendiri itu. Nah, di situ tapi yang tipping pointnya saya berkenalan dengan Pak Alek itu. Nah, di satu sisi Pak Alek itu entah bagaimana ceritanya, dia tertarik bikin pendidikan, Nah, dia kontak saya, kita bikin lembaga pendidikan. Saya sudah bikin saya lagi di kampus itu sudah berhasil membuat satu lembaga pendidikan terakreditasi. Nah, waktu Pak Alek bilang, ayo kita bikin yuk sekolah gitu. Nah, saya udah punya Pak semua ininya. Jadi bisnis plan-nya saya tawarin, ya udah ayo kita tinggal eksekusi aja. Jadi dari awal saya udah barengan sama Pak Alek. Dan itu dimulainya dari Manian Eye. Jadi emang universe works in mysterious way gitu ya? Persis. Padahal quote in quote dalam tanda kutip ketika ngurus akreditasi ngurus perizinan segala macam belum ada investor, belum ada ini, belum ada itu. Jadi ya go with the flow, bikin aja gitu.
sebenarnya Pak Alek itu orang kedua, Chan. Oh. Orang pertama yang saya tawarin konsep Akubang itu Iya. menolak. Oh. Jadi naskah itu, jadi proposal bisnis plan itu kan kita buat visibility Tadi study-nya. ya. Itu sudah mangkrak lama di meja saya, udah nggak pernah di ini. Sampai Pak Alek nelpon kemudian gitu ya. Dan sama Pak Alek sudah relatif lama lah ya kenalnya karena udah garapin majalah Manian A itu sebelumnya. Iya. Dan yang tadi Chandra bilang itu hidup itu misteri gitu ya. Tapi yang menarik tuh begini sebenarnya. Selama kita melakukan sesuatu secara proaktif, pintu-pintu itu terbuka. Walaupun kita nggak tahu pintu-pintu yang terbuka itu yang memberikan kita peluang-peluang apa. Tapi yang penting begitu kita punya kendala, kesulitan, bisnis kita bangkrut dan sebagainya, kita tidak diam. Kita terus melakukan upaya apa dan sebagainya. Selalu ada pintu yang terbuka. Dan itu saya alamin tuh. Kalau saya urut lagi dari belakang itu, tiap kali pintu saya ada yang tertutup, ada pintu lain terbuka. Ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang tertutup, terus itu bersambung tuh. Jadi kayak connecting the dot. Dan itu nyampe ke Akubang itu semuanya itu rangkaian yang saling keterkaitan. Tapi sebenarnya rencana awalnya nggak begitu juga gitu ya. Kayak pintunya terbuka tapi rada zigzag gitu. Pintunya terbuka dan memberikan kita satu hal-hal yang selama itu tidak kita lihat gitu. Saya nggak kebayang saya nanti akan bikin satu lembaga pendidikan, bikin kampus, nggak kebayang saya bikin majalah yang kemudian dapat penghargaan dari Pak Dahlan Iskan juga nggak kebayang. Bahkan dulu itu waktu saya bikin Delta Mandiri, kebayang saya itu nanti saya mungkin bikin lembaga pendidikan yang paling gede 2 ruko lah. Itu aja bayangan saya. Tidak sebesar yang walaupun kategori kalau di compare sama kampus lain ya kecil lah ya. Tapi lumayan lah. Itu udah lebih besar daripada apa yang saya bayangin sebelumnya. Iya. Itu sih. Perjalanannya. Saya cukup bangga karena saya dapat 1 juta dari Manian Eye. Oh ya? Kirim foto kan 2 kali. Oh iya. Sekali Bromo, sekali Nepal. Oke. Jadi sebagai kontributor foto. Oh. Ya. Oh gitu ya. Wih, gila. Aku itu Manian Eye majalahnya masih jalan nggak sih? Ya, per pandemi itu kan semua isunya kan udah berganti ya. Harus paperless dan sebagainya supaya mengurangi pergesekan kan. Orang masuk bank aja kan harus segala sesuatu kan diganti sama elektronik kan, tanda tangan apa segala macam elektronik, termasuk yang Manian Eye pun akhirnya kita putuskan ya udahlah. Dan zamannya memang sudah tidak lagi di orang baca majalah apa udah lewat ya. Ya, kendala kita adalah ketika mau shifting ke digital. Ini makhluk yang berbeda nih, Chan. Ini digital, ini media digital ini sama media konvensional yang printing. Dari semuanya, dari DNA-nya, dari cara kerjanya, dari pendekatannya, pemasarannya, itu semuanya berbeda. Berbeda banget gitu ya. Jadi pada saat kita, dan saya nggak punya pengalaman di situ gitu ya. Dan begitu kita mau masuk ke situ, udah kita mulai rintis dari 2015 mungkin ya. Sebelum kita akhirnya resmi tutup di 2020, itu 5 tahunan itu sudah ada omset tapi kecil banget. Jadi sudah ada yang mulai percaya untuk masang iklan di kita, ada yang masang berita di kita, sudah ada. Tapi jumlahnya kecil sekali ketimbang sama orang pasang iklan di kita gitu. Di Manian Eye itu kan covernya kadang-kadang bisa kita jual. Dan 1 kali orang masang di cover tuh bisa 8 juta gitu ya. Kalau dia sama pemberitaan bisa lebih, kalau mau sama iklan bisa lebih gitu ya. Jadi cari duitnya waktu itu di majalah cetak di awal-awal itu lebih gampang daripada di digital susah setengah mati. Dan itu bukan media kecil kayak kita aja yang ngerasain. Saya pelatihan ke Tempo, orang Tempo juga ngomong gitu, orang Kompas itu juga ceritanya begitu katanya. Dulu itu mereka cuman marketingnya duduk di kantor, yang mau pasang iklan udah deret belakang udah antri gitu. Sekarang begitu mereka pindah ke digital, mereka yang datangin pemasang iklannya belum tentu pemasang iklannya mau gitu ya, karena mereka kan sekarang bisa beriklan sendiri kan. Secara perusahaan-perusahaan itu kalau kan mereka udah tinggal develop channel digital mereka, mereka paid promo di situ, ya udah mereka bisa beriklan di media-media mereka sendiri gitu ya. Jadi media-media kayak Kompas dan sebagainya sempat kesulitan mereka tuh, sempat kesulitan. Sampai kemudian ada terobosan lah ya dari detik.com dan sebagainya, mereka mulai kelihatan berhasil lah, mulai kelihatan modeling baru dari bisnis digital. Tapi itu pun pemainnya ya hampir mayoritas adalah pemain-pemain lama. Ada 10 besar, mungkin yang di luar pemain lama ya paling kayak IDN Time, Kumparan. Kumparan ya, media sangat kekinian ya. Selebihnya
grup-grup para media-media besar itu. Tycoon gitu ya. Iya. Yang udah burn money apa gitu. Iya. Maksudnya kan ada stereotip kalau bisnis media itu sebenarnya nggak cari uang ya, tapi cari power gitu. Kita bisa dalam tanda kutip kita jadi dewa kecil gitu loh. Kita mau bikin orang jadi hitam, kita mau bikin orang jadi putih. Ada persepsi seperti itu. Kalau para orang besar itu bikin media karena mereka punya kepentingan politik tertentu atau lain sebagainya. Iya betul. Oh benar. Benar banget ya. Jadi memang media itu kan pada akhirnya harus dimiliki oleh semua orang ya. Kayak Chandra bikin channel ini kan juga medianya juga untuk entah itu personal brand, entah itu apa gitu, entah itu untuk edukasi dan sebagainya. Jadi banyak sekali corong yang bisa kita lakukan melalui media. Tinggal seberapa baik kita memanage komunikasi ini itu aja. Kalau tujuannya beda-beda bisa. Kayak saya sama Pak Alek misalnya, kita partneran ya. Pak Alek menjadikan Manian Ae dengan saya menjadikan Manian Ae itu sudah dengan dua visi yang berbeda. Oh gitu? Gimana nih kalau boleh buat cerita? Pak Alek ya ini sebagai media komunikasinya BP Lestari untuk leverage brandnya BP Lestari gitu. Tapi buat saya ini sebagai main bisnis saya, core bisnis saya bukan hanya untuk meleverage BP Lestari, tapi ini ya sebagai bisnis saya di bidang media, satu pekerjaan yang memang saya senengin saya kerjain. Gitu. Jadi kalau bagi Pak Alexandra yang punya BP Lestari ini kayak project iseng gitu ya, bakar duit pun nggak apa-apa gitu. Kalau bagi Pak Arif, jangan duit saya yang dibakar. Enak aja lu. Jadi tujuannya udah beda. Gitu. Karena memang dari awal visi misi untuk membuatnya kan memang tergantung dari para investor dan sebagainya. Makanya banyak sekali startup itu kan begitu diinjek oleh investornya, dia kadang-kadang udah berubah haluannya gitu. Shifting apa. Tapi itu dinamika bisnis yang menarik. Saya sih buat orang seperti saya itu hal yang menantang dan saya menyenanginya. Tapi ini luar biasa Pak Arif ya. Berarti berdiri di dua kaki, antara satu kaki di pendidikan dan satu kaki di media ya. Sebenarnya itu di bawah satu PT itu. Kita punya satu PT Literatur Negeri itu yang unit usahanya kita pisah karena izin operasional kan beda. Jadi yang satu di publishingnya tetap jalan dengan tim yang berbeda. Timnya beda tuh walaupun kita di kantor yang sama, tapi timnya beda. Kemudian yang pendidikan jalan dengan tim yang berbeda juga. Aku Bank itu dari awal sudah visinya untuk banker atau gara-gara Pak Alex masuk visinya jadi bengkok? Sebenarnya finance. Saya propose-nya itu justru ke finance. Pak Alex pengennya lebih ke bisnisnya, lebih general bisnisnya. Jadi ini kampus for entrepreneur kira-kira. Itu Pak Alex. Kalau saya pengennya lebih spesifik lagi. Entrepreneur itu kan ada marketingnya, ada operasionalnya, ada finance-nya. Saya sih lebih prefer ke finance-nya karena S2 saya juga finance. Saya memang konsentrasi saya di manajemen keuangan, maksudnya lebih fokus ke finance saja gitu ya. Tapi meliputin akhirnya. Jadi walaupun kita fokus di finance, tapi kita punya program-program juga untuk para entrepreneur. Tetap bisa lah. Kalau aku banknya so far so good ya. Pandemic no problem. Sebenarnya problem juga. Pandemik itu problem walaupun kita cash flow masih ada. Kan kemarin itu kan kita punya 2 unit usaha itu yang kita masih bisa saling subsidi lah. Subsidi. Jadi tinggal kemampuan kita memanage lah, walaupun kebijakan untuk mengetatkan pengeluaran itu kita lakukan karena kan waktu di Aku Bank itu kita sempat menolak penerimaan mahasiswa baru waktu pandemi lagi tinggi-tingginya. Jadi daripada anak-anak ini datang kuliah kemudian kuliahnya online dan sebagainya, dan menurut saya itu tidak bisa dilakukan secara efektif untuk ngajarin akuntansi offline aja. Itu orang setengah mati ngertinya. Sekarang mengajarin secara online. Kasihan ini yang ambil jurusan akuntansi kan dia harus keluarnya itu lulusnya itu harus expert lah ya di akuntansi. Dan kalau dia mediocre aja udah kuliahnya di kampus khusus yang ngajarin tentang akuntansi gitu ya. Kemudian lulusnya juga nggak jadi akuntan yang proper gitu kan. Kan kasihan juga gitu ya. Jadi pernah kita tutup penerimaan itu, tapi kan fixed cost tetap keluar. Itu jadi ada jalan terus. Pernah kok kita melakukan downsizing. Mungkin pengetatan aja. Kebijakan uang ketat aja. Kebijakan uang ketat. Terakhir saya di Aku Bank tahun yang lalu, saya udah setahun.
pensiun. Jadi tahun lalu udah dipegang sama teman-teman lah. Ya udah, kalau ini kan mereka udah ngelanjutin lagi apa yang sudah, kan pondasinya udah ada. Iya. Tinggal bangun ke atas lagi. Iya. Gimana ceritanya pensiun? Tadinya saya kebayang itu pensiun itu kan dulu itu saya udah bayangin ya. Iya. Saya lihat itu di luar negeri itu orang banyak pensiun itu kemudian dia bikin semacam apa ya, kayak guest house, kemudian dia lebih banyak berkebun dan sebagainya. Iya, Tadi gardening. saya udah sempat kebayang kayak gitu, bahkan udah kepikiran nanti kan aset kita punya di beberapa di Denpasar. Harga Denpasar kan lumayan tinggi walaupun Iya. sekarang lagi susah juga Agak ya. susah jualan ya. Cuman kalau kita lepasnya aset-aset kita di Denpasar, kita bisa dapat aset yang luar biasa Gede. besar di daerah gitu. Debul. Saya udah kebayang itu, cuman akhirnya karena kondisinya agak berbeda nih ya, penetapan takdir Tuhan itu beda. Kemudian kita bikin yayasan di sini, saya keluar dari Akubang, kita punya yayasan untuk meneruskan cita-cita almarhum anak saya. Dan itu yang membuat kita akhirnya berat mau kemana-mana. Ya udah, kita terusin aja di sini, kita jalanin yayasannya. Ya kita pensiun tapi masih tetap aktif, walaupun aktifnya mungkin tidak seinten ketika dulu gitu ya. Kalau sekarang ini benar-benar kita pensiun dengan aktivitas yang ya lebih ke sosial lah ya, tidak menuntut. Kalau dulu kan mesti ada yang namanya deadline, bisnis harus tumbuh, gimana caranya kita mendrive supaya bisnisnya tumbuh gitu ya. Itu kan butuh exercise khusus. Kalau sekarang ya nggak terlalu ngoyo banget lah gitu ya. Yayasannya di bidang apa, Pak Arif? Waktu kita memulai itu, saya cari referensi itu banyak referensi yang saya mau jadikan tolak ukur. Kemudian saya pelajarin itu semua dari Rotary, kemudian ada Muhammadiyah juga. Tapi walaupun Muhammadiyah kan perkumpulan ya, tapi ada banyak sekali yang saya jadikan benchmark lah waktu itu. Tapi akhirnya karena kita nggak ketemu pakem yang benar, di awal-awal itu palu gada. Jadi yayasan kita lebih ke pemberdayaan masyarakat, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang beragam. Ada orang lagi butuh guru, masalah di karirnya, penghasilannya kecil, guru honorer, dan dia mau buka pisang goreng, kita kasih bantuan rombong. Itu yang kita lakukan. Terus kemarin di sini, di belakang sini ada satu tempat mau buka layanan kesehatan, terkendala dana, kita bantuin pendanaannya untuk bikin di situ. Jadi kegiatannya masih random gitu, tapi itu udah berjalan setahun. Tahun kedua ini kita mau fokusin di bidang yang kita punya pengalaman di situ gitu ya, dan pengalaman kita kan di pendidikan gitu ya. Ya udah, kita mau coba fokusin di pendidikan, tapi yang pelatihan yang tidak yang secara mainstream ada di lembaga-lembaga lain, tapi dengan pangsa pasar yang umum. Nah, kita mau cari segmentasi pasar mereka-mereka yang terkendala akses untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan ini. Misalnya tentang pelatihan teknologi gitu ya, tentang coding dan sebagainya. Itu kan kebanyakan orang yang punya akses keuangan yang baik, yang bisa belajar pendidikan itu. Gimana dengan anak-anak yang ada di panti gitu ya? Anak-anak yang di panti itu bahkan handphone aja nggak punya gitu ya. Dan nanti begitu dia lulus, dia harus compete sama anak-anak yang belajar coding di kampus-kampus yang gede gitu ya. Nah, itu kan jadi masalah. Nah, kita mau mencoba masuk ke situ. Jadi kita punya program itu, saya sih sebutnya kelas setara gitu ya. Jadi nanti anak-anak itu kita coba bidik, kemudian kita mungkin tidak bisa banyak, tapi ini kita bantuin supaya mereka punya output yang lebih capable lah kira-kira gitu. Gitu sih. Ini masih ongoing progress lah. Gila nih. Pak Arif ini warrior sejati ya. Ini ya karena kemarin itu waktu pensiun itu sempat kehilangan banyak determinasi gitu ya. Jadi energi untuk melakukan sesuatu itu hilang banget gitu ya. Kemudian ya itu, saya kayaknya kalau Tuhan masih kasih umur buat saya gitu kan, kemudian kita nggak ngapa-ngapain gitu. Saya punya pengalaman cukup banyak, ya punya resource lah gitu ya. Kalau ini kemudian tidak diapa-apain, ini kayak saya juga berdosa kayak sama Tuhan gitu ya. Saya masih dikasih umur tuh ngapain gitu ya. Jadi harus bisa ini lah.
Udah 4 paduannya udah dapat nih. Ada, yes. Thank you very much. Ya. Jadi cerita yang sangat seru ya. Dari perjalanan awal karir dan banyak saya ngeliat Pak Arif ini orang yang melangkah dengan berani. Orang bilang begini, kalau kita tidak berani mempertaruhkan sesuatu, maka tidak ada pertempuran yang kita menangkan. Kan katanya begitu. Ya. Saya dulu tipikal orang yang konservatif. Waktu saya jadi pegawai, karena orang tua saya juga pegawai, PNS, ibu rumah tangga, tidak banyak hegemoni di lingkungan keluarga saya yang mengarahkan saya untuk menjadi seorang entrepreneur. Nggak banyak sebenarnya. Cuman karena mungkin ambisi atau apa gitu ya. Jadi begitu kerja jadi karyawan itu, saya pernah di SP 2 kali loh. Waktu jadi karyawan. Kadang-kadang orang kayak kita itu kan kadang-kadang butuh eksistensi gitu ya. Ada satu program yang kita berhasil kerjain, komplimennya bukan kita gitu ya. Begitu kita bikin mistake, kita harus disalahin. Kita bisa kena gitu ya. Jadi kadang-kadang, tapi itu memang budaya yang lazim di sebuah perusahaan-perusahaan yang bukan hal yang inilah. Jadi ya itu harus diterima. Nah, orang-orang seperti saya kadang-kadang nggak menerima kondisi itu. Aduh, kok kayak gini ya gitu ya. Melakukan resistensi itu akhirnya berbuah SP lah ya gitu ya. Saya pernah 2 kali tuh kena SP, sampai sekarang masih saya simpan tuh surat peringatannya. Tapi itu yang menjadi trigger akhirnya untuk memberanikan diri keluar. Padahal sebenarnya saya tuh tipikal orang yang pengen tahu gaji itu datangnya dari mana, jumlahnya berapa gitu ya. Jadi pengen lebih tenang gitu ya. Tipe karyawan sebenarnya. Ya, keadaan lah yang kemudian mendorong mau nggak mau harus begitu. Luar biasa. Oke, gimana Pak Arif? Ada closing statement mungkin bagi teman-teman yang dengerin, pesan dan kesan atau sebuah message atau dari Chandra lah? Enggak lah. Ya. Ini kan Pak Arif tamunya, kalau dari saya mungkin udah bosen gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya kalau berdasarkan perjalanan yang itu saya jalanin ini, kuncinya cuma di situ. Kita harus proaktif. Kita mau do something gitu ya, cari teman yang banyak, baca buku yang banyak gitu ya, sehingga kita Tuhan tuh ngasih kita peluang-peluang yang kita tinggal milih aja. Jadi kalau orang bilang, perjalanan karir saya stuck dan sebagainya, itu syukurnya itu tidak terjadi sama saya. Tidak pernah saya rasakan kayak gitu. Saya setiap kali bikin sesuatu, bikin ini. Saya kalau tracking lagi ke belakang gitu ya, waktu pertama kali saya mengetahui minat saya di bidang publishing itu kan dari SD. Dari SD itu saya udah suka gambar komik. Jadi makanya kenapa saya gabung unit kegiatan pers mahasiswa itu, karena saya tahu dari kecil itu saya suka bikin komiknya saya bendel, itu saya gambar sendiri, saya bendel, kemudian saya saya kasih orang tua, teman yang baca gitu ya. Dari situ itu sudah mengarahkan saya, ini kayak bidang yang seharusnya saya tekunin. Cuman waktu itu karena zamannya tidak seperti sekarang, jurusannya kan waktu itu pilihannya paling ke komunikasi gitu. Kalau sekarang kan memang sudah yang spesifik itu pun ada. Mestinya kalau di era sekarang, teman-teman di generasi sekarang seharusnya lebih mudah, lebih indah dunia ini. Karena betul, jadi jurusan multimedianya ada. Kalau mau dispesifikin lagi yang media apa nih, ada juga kan pelatihannya dan sebagainya. Udah tinggal jalan aja. Yang penting jangan diam aja, jangan pasif aja, gitu aja. Oke, thank you. Goodbye.